Hari Valentine, saat yang sering dianggap penuh cinta, kasih sayang, dan romansa. Tapi, di balik kemeriahan bunga mawar, coklat manis, dan kartu ucapan, tersembunyi kisah yang jauh lebih kelam. Sejarah Hari Valentine tidak dimulai dari cinta dan romansa seperti yang kita kenal sekarang. Ini adalah kisah tentang darah, pengorbanan, dan kekuasaan yang berusaha mengendalikan masyarakat selama berabad-abad. Siapkan diri Anda untuk menyelami sisi lain dari Hari Valentine. Sebuah perjalanan menelusuri mitos, legenda, dan intrik yang membentuk perayaan ini dari masa ke masa. Lupercalia, festival pagan yang dirayakan setiap tahun oleh bangsa Romawi, merupakan salah satu perayaan paling aneh sekaligus penting di zamannya. Festival ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 15 Februari dan melibatkan serangkaian ritual yang tidak hanya menggambarkan kesuburan, tetapi juga memanifestasikan hubungan antara manusia dengan dewa-dewi mereka. Lupercalia didedikasikan kepada Faunus, dewa Romawi yang dikenal sebagai pelindung alam, peternakan, dan kesuburan. Ia sering digambarkan sebagai makhluk separuh manusia, separuh kambing, figur yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam liar. Ritual dimulai di Gua Lupercal, lokasi yang diyakini sebagai tempat Romulus dan Remus, pendiri Roma, ditemukan oleh serigala betina. Gua ini menjadi pusat dari semua kegiatan, tempat para imam yang disebut Luperci mempersiapkan upacara dengan sangat serius. Imam Luperci pertama-tama mengorbankan kambing sebagai lambang kesuburan dan anjing sebagai simbol kemurnian. Darah dari hewan yang dikorbankan ini digunakan untuk melukis wajah para imam sebelum mereka mencuci wajah tersebut dengan kain wol yang dicelupkan dalam susu. Dari kulit kambing yang dikorbankan, mereka membuat cambuk yang dikenal sebagai februa. Dengan cambuk ini, mereka berlari di sepanjang jalan Roma, menyentuh para wanita yang mempercayai bahwa ritual ini akan membawa kesuburan dan melindungi mereka dari kemandulan. Bayangkan, di sepanjang jalan, wanita-wanita muda berdiri menunggu dengan sukarela untuk disentuh oleh cambuk ini. Suatu pemandangan yang mungkin terdengar aneh, bahkan barbar bagi kita di zaman modern. Tapi bagi mereka, ini adalah bagian dari kepercayaan mendalam akan kekuatan dewa-dewi mereka. Lupercalia juga dikenal dengan tradisi undian pasangan. Nama-nama wanita ditulis di kertas kecil, lalu dipilih secara acak oleh para pria. Pasangan ini kemudian diharapkan menghabiskan waktu bersama sepanjang festival, dan tidak jarang hubungan ini berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Ritual ini adalah campuran dari kesenangan, tradisi, dan kepercayaan spiritual yang mendalam. Namun, bagi kita yang hidup berabad-abad setelahnya, Lupercalia lebih menyerupai festival yang brutal daripada romantis. Setelah Kekaisaran Romawi mulai mengadopsi agama Kristen, budaya pagan seperti Lupercalia mulai bertabrakan dengan nilai-nilai baru. Dan disinilah muncul kisah tentang seorang imam yang berani bernama Valentine. Di bawah kekuasaan Kaisar Claudius II, sebuah peraturan baru diberlakukan. Pernikahan bagi prajurit muda dilarang. Sang kaisar percaya bahwa prajurit yang tidak terikat hubungan asmara akan lebih fokus dan tangguh dalam peperangan. Namun, Valentine tidak setuju dengan aturan ini. Secara diam-diam, ia menikahkan pasangan-pasangan muda, percaya bahwa cinta dan komitmen adalah hak yang tidak bisa direnggut oleh siapapun, bahkan oleh seorang kaisar peperangan. Tindakan ini membuatnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Dalam penjara, Valentine tidak berhenti menyebarkan kasih. Legenda menyebutkan bahwa ia menulis surat cinta terakhirnya untuk seorang wanita yang diyakini sebagai putri penjaga penjara. Surat itu ditandatangani dengan kata-kata sederhana namun abadi, "Dari Valentine-mu." Dengan semakin kuatnya pengaruh gereja Katolik,
Tradisi pagan seperti Lupercalia dianggap tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Pada abad kelima, Paus Gelasius pertama secara resmi menghapus Lupercalia dan menggantinya dengan perayaan baru yang lebih religius, yaitu Hari Santo Valentine. Langkah ini adalah bagian dari upaya gereja untuk menggantikan kepercayaan pagan dengan tradisi yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Kristen. Namun, seperti banyak transformasi budaya lainnya, perubahan ini tidak serta-merta diterima oleh masyarakat. Pada abad pertengahan, Hari Valentine mulai dihubungkan dengan cinta romantis, sebuah konsep yang sangat dipengaruhi oleh tradisi kesatria dan penyair. Di Inggris dan Prancis, bulan Februari dianggap sebagai waktu burung-burung mulai mencari pasangan. Kaitan ini pertama kali ditemukan dalam karya penyair Inggris, Geoffrey Chaucer. Dalam puisinya yang berjudul Parliament of Fowls, Chaucer menulis bahwa Hari Valentine adalah waktu di mana burung-burung memilih pasangan mereka. Puisi ini tidak hanya menjadi simbol cinta, tetapi juga memperkuat gagasan bahwa Valentine adalah perayaan cinta romantis. Parliament of Fowls adalah salah satu karya pertama yang menyebut Hari Valentine sebagai Hari Cinta. Dalam budaya abad pertengahan, ini menjadi tradisi untuk mengekspresikan cinta melalui puisi, surat, dan hadiah kecil. Tradisi ini juga terlihat dalam salah satu surat cinta tertua yang pernah ditemukan. Surat itu ditulis oleh Charles, Duke of Orleans, pada tahun 1415 ketika ia dipenjara di Menara London setelah kekalahan dalam Perang Agincourt. Dalam suratnya kepada istrinya, ia menulis kata-kata yang penuh kasih, menjadikan Valentine sebagai simbol cinta, meskipun terpisah oleh jarak dan perang. Di era ini, cinta sering dipandang sebagai sesuatu yang suci, bahkan mendekati pemujaan. Tradisi seperti memberikan bunga, menulis puisi, dan bertukar hadiah sederhana menjadi cara yang populer untuk merayakan Hari Valentine. Dari sini, Hari Valentine tidak lagi hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi berkembang menjadi momen khusus bagi para kekasih untuk mengekspresikan perasaan mereka. Memasuki abad ke-19, revolusi industri membawa perubahan besar dalam cara masyarakat merayakan Hari Valentine. Teknologi percetakan memungkinkan produksi massal kartu ucapan yang membuat tradisi ini semakin populer. Kartu Valentine pertama diproduksi di Inggris pada tahun 1840-an. Di Amerika Serikat, Esther Howland, yang sering disebut sebagai ibu dari Valentine Amerika, menjadi pelopor dalam produksi kartu ucapan Valentine komersial. Karyanya dihiasi dengan renda, pita, dan ilustrasi romantis, menjadikan kartu Valentine sebagai simbol cinta yang tidak hanya indah, tetapi juga terjangkau. Pada awal abad ke-20, perusahaan seperti Hallmark Cards mulai mendominasi pasar. Mereka mengubah Hari Valentine menjadi peluang besar bagi industri untuk mendapatkan keuntungan. Produksi kartu, bunga, dan coklat meningkat secara dramatis, dan Hari Valentine mulai lebih terasa seperti sebuah perayaan konsumerisme. Saat ini, Hari Valentine menjadi salah satu hari libur non-resmi terbesar di dunia dalam hal penjualan. Diperkirakan, miliaran dolar dihabiskan setiap tahunnya untuk membeli hadiah Valentine. Penjualan bunga, khususnya mawar merah, melonjak tajam di bulan Februari. Selain itu, coklat juga menjadi bagian penting dari tradisi ini. Pada akhir abad ke-19, perusahaan coklat memanfaatkan Hari Valentine dengan menciptakan kotak coklat berbentuk hati. Tidak hanya manis di lidah, tetapi juga simbol kasih sayang. Dengan berkembangnya pemasaran global, Hari Valentine tidak hanya menjadi hari kasih sayang, tetapi juga simbol budaya pop yang menyatukan cinta, komersialisasi, dan modernitas. Namun, ada pertanyaan yang tetap menggantung. Apakah kita merayakan cinta sejati atau hanya menjadi bagian dari siklus konsumerisme yang didorong oleh industri besar? Dari ritual penuh darah di Roma kuno hingga perayaan cinta yang penuh kemewahan, Hari Valentine telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Perayaan ini bukan hanya soal cinta,
tetapi juga soal bagaimana budaya, agama, dan ekonomi membentuk tradisi yang kita kenal hari ini. Pada akhirnya, Hari Valentine adalah refleksi dari zaman yang terus berubah. Apakah Anda memilih untuk merayakannya dengan cara sederhana atau ikut dalam kemeriahan yang besar? Yang terpenting adalah nilai kasih sayang yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak kisah menarik tentang sejarah, budaya, dan tradisi dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.